banyak perkara yang tak hentinya menimpa. Tak kuasa menanggungnya, hidup terasa teramat sengsara. Begitu berat derita, badai hidup yang menggelora. Lemah tanpa daya, lenyap asa, semua hancur musnah. Tapi ingatlah, jangan putus asa, karena mujizatnya masih ada. Janganlah pernah berhenti berdoa sampai mujizat menjadi nyata. Betapa banyak perkara yang tak hentinya menimpa. Tak kuasa menanggungnya, hidup terasa teramat sengsara. Begitu berat derita, badai hidup yang menggelora. Lemah tanpa daya, lenyap asa, semua hancur musnah. Tapi ingatlah, jangan putus asa, karena mujizatnya masih ada. Janganlah pernah berhenti berdoa sampai mujizat menjadi nyata. Serukan namanya yang berkuasa, karena tiada yang tak mungkin bagi Dia. Bila kau benar-benar percaya, sungguh mujizatnya masih ada. Yang teramat mulia, berkilauan dan bercahaya, terangi segala yang di sekitarnya. Anganku pun lambung ke sana, negeri bahagia, negeri sukacita.
sukacita, tiada ratap tangis dan duka. Semua yang ada berlimpah-limpah, betapa, oh betapa bahagianya. Rumahmu ya Tuhan, surga yang mulia, impian dan dambaan kita semua, tersedia bagi siapa yang setia, suci dan taat kepadanya. Oh betapa rindu, betapa ku damba, ku dapat tempat di sana. Yang teramat indah, yang teramat mulia, berkilauan dan bercahaya, terangi segala yang di sekitarnya. Anganku pun melambung ke sana, negeri bahagia, negeri sukacita, tiada ratap tangis dan duka. Semua yang ada berlimpah-limpah, betapa, oh betapa bahagianya. Rumahmu ya Tuhan, surga yang mulia, impian dan dambaan kita semua, tersedia bagi siapa yang setia, suci dan taat kepadanya. Oh betapa rindu, betapa ku damba, ku dapat tempat di sana. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu, siap mendengarkan dan menghayati firman-Mu. Karena itu urapilah kami semua, dan urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan juga kami minta kepadamu untuk mengurapi kami dengan roh hikmat dan wahyu daripadamu, agar kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami sebenarnya. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah sekali lagi shalom, terima kasih Tuhan. Nah, kita segera masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan keinginan, ya. Keinginan memang sudah inherent, ya, sudah ada secara lahir dalam diri kita sebagai manusia. Yang dalam firman Tuhan disebut sebagai yang pertama, keinginan dunia. Ini yang kita bawa dari lahir, ya. Dan sebelum kita mengenal Tuhan, ikut Tuhan dengan baik. Yang juga disebut keinginan daging atau kedagingan, karena kita manusia terdiri dari daging, ya.
Dan bila keinginan daging ada dalam dirinya, misalnya contoh keinginan untuk tamasya, melihat tempat-tempat yang baru, melihat pemandangan-pemandangan baru, melihat suara yang baru, yang orang sekarang menyebutnya sebagai healing ya ini ya, karena ingin melihat sesuatu yang lain daripada yang lain. Keinginan untuk makan di tempat lain, ini tidak seperti biasanya, keinginan memuaskan selera kita, keinginan untuk punya barang-barang tertentu, merek-merek tertentu ya, tas-tas tertentu, sepeda motor tertentu, mobil tertentu, dan lain sebagainya. Ingin menjadi kaya, ingin punya aset-aset yang banyak sekali, misalnya mobil yang banyak, rumah yang banyak, dan lain sebagainya. Ini semua ada keinginan daging. Bahkan keinginan untuk berhubungan seks itu juga ada pada setiap manusia, dan kita tidak heran kalau itu ada. Cuma kalau berlebihan itu jadi kita katakan awas, hati-hati. Tapi setiap manusia punya ini. Namun firman Tuhan mengatakan bahwa dalam Yesus kita semua ada ciptaan baru, dan yang lama telah berlalu. Jadi itu yang ada pada manusia sejak awalnya itu sudah berlalu, diganti dengan ciptaan baru yang beda dengan itu. Jadi ciptaan baru beda dengan tadi punya keinginan macam-macam, keinginan daging itu ya. Kita baca 1 Korintus 5 ayat 7. Sebab supaya kamu menjadi adonan yang baru dan kamu memang tidak beragi ya, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus Yesus ya, yaitu Kristus, dikatakan demikian. Jadi kita perlu tahu kita ada ragi yang baru, ciptaan yang baru. Lalu kita baca lagi Efesus pasal 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, menjadi manusia yang baru, nggak sama dengan yang dulu. Kita baca lagi Kolose 3 ayat 10. Yang telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk beroleh pengetahuan yang benar menurut gambar Kristus ya, menurut gambar Kristusnya, menggambar Khaliknya ya, ini ciptaan baru. Lalu kita baca lagi Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh percaya dalam kematian, manusia yang lama telah mati, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, dengan juga kita akan hidup dalam hidup yang baru yang tidak sama dengan yang dulu. Jadi kalau kita disuruh meninggalkan kedagingan, keinginan duniawi, keinginan hawa nafsu, itu maklum karena kita adalah ciptaan yang baru ya. Ya, Tuhan juga mengatakan dalam firman-Nya, yang lama harus ditanggalkan semua. Kita baca Efesus 4 ayat 22. Jadi kita tanggalkan, kita lepaskan semua. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu yang sudah mati itu, harus menanggalkan manusia lama yang penuh dengan keinginan yang disebut keinginan duniawi itu ya, yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Ya, ini firman Tuhan mengatakan. Sehingga dikatakan pula di Galatia 5 ayat 24, karena itu akibatnya, ini persyaratan dari Tuhan. Galatia 5 ayat 24. Tapi barang siapa menjadi Kristus Yesus, berarti ya ciptaan baru ya, ia telah menyalibkan daging segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini ada ketetapan dalam firman Tuhan yang perlu kita pegang. Jadi semua itu firman Tuhan menuliskan kepada kita, karena itu menjadi keharusan buat kita untuk menaatinya. Jadi pertama, jangan lagi kita yang sudah diciptakan jadi ciptaan baru ini menuruti keinginan tersebut. Kenapa? Karena Roma 6 ayat 12 ya. Roma 6 ayat 12. Sebab hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuh yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jangan menuruti keinginannya. Yang kedua, karena itu semua adalah keinginan dosa atau perseteruan dengan Allah ya, permusuhan dengan Tuhan. Kita baca Roma 8 ayat yang ke-7. Sebab keinginan daging yang ada pada manusia umumnya adalah perseteruan, permusuhan terhadap Allah. Memangnya kita ingin bermusuh pada Allah karena ia tidak takluk pada kehendak Allah, hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya, karena mereka hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dalam 9 ayat 8-nya. Yang ketiga, jangan memuaskan keinginan dagingmu semata, keinginan tubuhmu semata. Kita baca Roma 13 ayat 14. Tapi kenallah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya, keinginan daging ya. Jangan memuaskan keinginan tubuhmu, keinginan duniawimu. Yang keempat, karena keinginan roh ini dan keinginan daging itu semuanya berlawanan. Galatia 5 ayat 17. Mari kita baca. Jadi jangan
terus-teruskan, jangan dituruti karena berlawan dengan kehendak Allah. Kerja 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawan dengan keinginan roh, ya keinginan Allah, dan keinginan roh yaitu kehendak Allah berlawan dengan keinginan daging, sehingga karena keduanya bertentangan. Ya, kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu hendaki. Nah, ini kita pahami dengan baik. Karena itu jauhkanlah dirimu dari keinginan daging. 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa kita yang sudah berubah menjadi ciptaan baru, ya. Yang terakhir, dan kita harus mematikan segala sesuatu yang duniawi dalam diri kita, ya. Menanggalkan itu semua. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu salah satu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, keinginan, nafsu jahat, dan juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Matikanlah itu semua. Haleluya, puji Tuhan. Jadilah ciptaan baru yang mengikuti keinginan roh dan tidak dikuasai oleh kedagingan. Haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan ini. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, dan terutama kekuatan serta terutama urapan yang penuh Roh Kudus yang buat kita bisa mampu mematikan keinginan daging hidup kita dan hidup menurut kehendak roh. Dan itu kita menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini sampai Maranatha, bahkan sampai Yesus Kristus datang kembali. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya, sampai jumpa. Berkati. Haleluya.